Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini adalah penentuan biaya proses. Nah, jadi Ibu mau review kembali untuk penentuan biaya produksi itu ada dua sistem perhitungan ya. Yang pertama, sistem perhitungan berdasarkan pesanan atau job order costing. Nah, ini yang adik-adik sudah pelajari minggu lalu ya. Jadi, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan atau job yang terpisah. Jadi, biaya produksinya dia dihitung setiap kali ada pesanan ya. Misalnya saja di perusahaan percetakan undangan ya. Jadi setiap ada pesanan undangan maka biaya produksinya dihitung. Nah, begitu pula jika ada lagi pemesanan undangan yang lain, maka biaya produksinya juga dihitung secara terpisah. Jadi begitu pesanannya selesai, maka biaya produksinya bisa langsung ketahuan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap pesanan undangan. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Nah, jadi dia ini perhitungan biaya produksinya setiap periode tertentu, setiap kali ada produksi, karena produksinya dia dilakukan secara massa atau banyak ya. Jadi salah satu cirinya perusahaan yang menghitung biaya produksinya dengan proses costing adalah perusahaan yang produknya itu sejenis ya. Misalnya perusahaan tas ya, perusahaan yang memproduksi tas. Jadi dia memproduksi dalam suatu periode tertentu dalam jumlah banyak, misalnya saja 1000 unit. Nah, ketika memproduksi 1000 unit itu, maka dihitunglah juga biaya produksinya ya. Jadi ketika tasnya selesai diproduksi, maka dapat diketahui berapa sih jumlah biaya untuk memproduksi misalnya 1000 tas tersebut, sehingga nanti ketika akan ditentukan berapa harga jualnya, maka sudah diketahui berapa sih biaya yang untuk memproduksinya, kemudian berapa margin yang ditentukan, sehingga kita bisa tahu berapa harga jual dari tas tersebut. Nah, jadi biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Nah, biar lebih paham, kita langsung saja ke contoh kasus dari proses costing ya. Jadi ini soalnya, PT Mutiara adalah sebuah perusahaan manufaktur yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2010. Perusahaan tersebut mempunyai sebuah pabrik yang menghasilkan satu jenis produk dan diproduksi secara berkelanjutan. Jadi, pabrik tersebut hanya terdiri dari satu departemen produksi, dan data produksinya untuk bulan Januari adalah sebagai berikut. Jadi unit yang di dalam proses produksi itu tidak ada, kemudian unit yang masuk proses, jadi yang mau diproses itu 40.000 unit ya barang, kemudian unit selesai diproses dan ditransfer ke persediaan barang jadi 40.000 unit, jadi barang jadinya 40.000 ya. Kemudian unit dalam proses persediaan akhir 0 unit. Nah, untuk data biaya produksinya ini, biaya bahan Rp100.000, biaya tenaga kerja Rp150.000, dan overhead pabrik Rp70.000. Nah, sekarang kita lihat laporan biaya produksinya. Nah, jadi ini laporan biaya produksinya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi unit dalam proses
0 unit. Jadi yang sedang diproses di pabrik itu sebelum kita memproduksi 40.000 unit ini tidak ada ya, jadi 0 unit. Kemudian unit masuk proses. Nah, karena kita mau memproduksi 40.000 unit, maka kita masukkan 40.000 unit. Nah, kemudian unit ditransfer ke persediaan barang jadi. Jadi setelah melalui proses produksi dengan biaya-biaya produksi, maka jadilah bahan mentah menjadi barang jadi sebesar 40.000 unit ya. Nah, kemudian biaya-biaya yang digunakan untuk memproduksi 40.000 unit barang ini terdiri dari biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ya, masing-masing jumlahnya Rp100.000, Rp150.000, dan Rp70.000. Asalnya dari sini ya. Nah, sekarang kita mau tahu berapa sih biaya per unit atau biaya untuk memproduksi setiap barangnya ya, setiap satu unit barang. Nah, untuk biaya bahannya, cara mengetahuinya adalah dengan Rp100.000 dari total biaya bahan dibagi dengan 40.000 unit. Jadi untuk biaya bahannya per unit adalah Rp2,50. Begitu juga dengan tenaga kerja ya, 150.000 dibagi 40.000. Jadi biaya per unit untuk tenaga kerja 3,75. Nah, kemudian overhead pabrik total biayanya 70.000 dibagi 40.000. Nah, jadi biaya per unit untuk BOP adalah 1,75. Nah, total biaya produksi untuk setiap unit barang adalah Rp8. Nah, kemudian ini biaya unit ditransfer ke persediaan barang jadi. Jadi untuk memproduksi barang jadi sebanyak 40.000 unit, nah kita kali biaya per unitnya Rp8. Total biaya yang dibutuhkan adalah Rp320.000. Jadi jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp320.000. Nah, ini dia laporan biaya produksinya. Sekarang karena laporan biaya produksinya sudah selesai, jadi kita buat jurnalnya. Ini sama aja dengan yang tadi ya. Jadi untuk biaya-biaya per unitnya ini. Nah, ini dia jurnalnya untuk mencatat biaya produksi selama bulan Januari 2010. Nah, jadi kita debit barang dalam proses dan dikredit bahan. Kenapa kita kredit bahan? Karena kita menggunakan biaya bahan sebesar 100.000 untuk memproses barang, ya. Jadi debit barang dalam proses, kredit bahan. Begitu juga dengan gaji dan upah. Kita menggunakan jasa karyawan di bagian produksi untuk memproduksi barang dan upahnya itu sebesar Rp150.000. Kita kredit dan kita debit barang dalam proses. Nah, kemudian BOP-nya juga seperti itu, debit barang dalam proses karena kita bebankan biayanya ke barang dalam proses ya, sebesar Rp70.000 dan kredit BOP yang dibebankan sebesar Rp70.000. Nah, kemudian jurnal terakhirnya adalah debit barang jadi dan kredit barang dalam proses. Kenapa kita debit barang jadi? Karena produknya sudah jadi dan menggunakan biaya produksi sebesar Rp320.000. Jadi ini artinya ya, barang jadi bertambah sebesar Rp320.000. Kemudian kita kredit barang dalam proses untuk menghilangkan akun barang dalam proses karena sudah selesai produksi. Jadi tidak ada lagi barang dalam proses. Sehingga kita kredit barang dalam proses Rp320.000. Nah, ini dia buku besarnya. Jadi kalau buku besar itu kan kita tinggal posting ya dari jurnal ke buku besar.
Jadi kayak ini bahan dikredit, gaji dan upah dikredit, BOP yang dibebankan dikredit. Nah, masing-masing kita posting ke buku besarnya masing-masing. Jadi bahan dikredit 100.000, gaji dan upah 150.000, biaya overhead pabrik 70.000 dikredit. Kemudian barang dalam proses. Coba kita lihat. Barang dalam proses ini ada 3 yang didebet ya. Ini 100.000, 150.000 dan 70.000. Jadi ini dia, semua didebet ya. Kemudian nilai yang dikreditnya ada 1. Ini. Ya, barang dalam proses 320.000. Jadi semuanya diposting ke buku besar. Kemudian barang jadi didebet 320.000 rupiah. Ini dia. Kita posting ke buku besar. Nih. Oke, selesai. Jadi seperti ini untuk proses costing. Jadi silahkan dikerjakan contoh kasus 2-nya. Ya, selamat bekerja.